Jadi begini, Mas Odeng, kalau soke itu ya reaksinya kalau udah lama di tempat tidur, semakin lama dia semakin bekerja di organ tubuhnya yang kena soke. Dia nanti akan membengkak kayak orang budun itu, budun, udunan, udun. Busung ya apa? Akhirnya keluar nanah. Itu seandainya biasanya guru lawang ini sampai dikasih berapa Pak? Harga berapa? Sampai menghilangkan nyawa manusia apa? Sampai bikin orang sakit gitu? Enggak mesti itu, tidak ternilai kan saya bilang kayak gitu, tidak ternilai. Enggak ada harganya, ada harganya. Cuma kan harus berapa gitu, Mbak udah cocok dari kesepakatan jalan, kalau nggak cocok enggak gitu. Makanya sampean jangan banyak tanya-tanya lah, apa sampean sendiri mau coba. Selamat malam sobatku, dimanapun Anda berada. Sekarang tim ekspedisi Kang Odeng ada di daerah Lombok Timur. Kita menemui narasumber kita, juga guru kita. Beliau bernama Guru Lawang. Karena kita ada agenda libur 2 hari, juga ingin main-main juga ke Gunung Rinjani. Kita sambut narasumber Guru Lawang. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bagus, baik. Sebelumnya perkenalkan Guru Lawang, saya Kang Odeng dari Banyuwangi. Kita bisa sowan sampai ke sini karena ada tim kita, juga ada kenalan panjenengan dari Mas siapa itu? Kita diajak main-main ke sini, terus katanya panjenengan itu mempunyai ilmu yang jarang orang mempunyai, Guru Lawang, yaitu kalau di Jawa bahasanya itu sihir apa santet lah. Makanya sebelum saya lanjut bicara, kalau nanti ada tutur kata kurang enak apa kurang sopan, saya mohon maaf sebelumnya, Guru Lawang. Katanya panjenengan itu mempunyai ilmu soke ya kalau bahasa Lombok, kalau bahasa Jawa itu santet lah, tapi beda jenis. Itu mohon maaf Guru Lawang, itu bisa nggak diceritakan daya kerjanya, terus kok bisa panjenengan itu mempunyai ilmu jenis kayak gitu, itu gimana ceritanya itu? Mohon maaf sebelumnya ya Guru. Saya mulai kecil ya, hidupnya sengsara. Saya orang Sasak, belik gelek Sasak, Lombok. Masa kecil saya sangat perih, sangat susah. Sekolah aja itu nggak tamat SD dulu itu. Mohon maaf Guru Lawang, ini daerah mana? Lombok Timur daerah mana ini? Ini namanya Lombok Timur, desa Mas Bage, Mas Jawa. Sampean Mas Jawa ya, Mas Odeng ya namanya tadi. Iya. Gimana mau tanya apa di sini?
Kalau di Jawa itu kan terkenal namanya santet, teluh. Nah, kalau di Lombok ini kan beda sihirnya. Katanya panjenengan itu mempunyai ilmu jenis kayak itulah. Apa namanya, soket apa-apa gitu loh. Soke, Soke ya. soke. Itu panjenengan emang pernah melajari apa gimana itu? Saya pernah belajari, karena namanya ilmu soke itu sebuah benda kayu, namanya kayu soke. Nah, kayu soke itu kita sempurnakan, kita ilmukan, kita ritualkan, dan bisa dipergunakan di serbuk itu, bikin serbuk. Nah, kalau untuk nyuke orang itu, setiap kena soke itu dilangkai ataupun kena baunya, langsung orangnya kelepek itu, terkapar itu delik tanah. Namun wah terkapar delik tanah, mati wah dengan nulayan. Tawak merah no, Mas Odeng. Itu artinya gimana itu, Guru Lawang? Itu kalau orang kena soke ya, kalau sudah kena dilangkai ataupun kena baunya, itu bisa masuk rumah sakit atau sakit berkepanjangan. Kalau tidak diobati akhirnya mati gitu. Itu soke obatnya. Mohon maaf saya potong. Itu apa kerjanya kayak mirip sihir apa santet di tanah Jawa itu ya? Apa perutnya membesar, terus gatel, bisa jadi rapuh apa lumpuh? Itu gimana kerjanya si soke ini? Soke itu bukan goib, bukan dalam dunia lain dah, itu alam. Soke itu alam, bukan dibawa jin siluman, tapi kan ada doa-doa, mantra sasak itu namanya. Bukan sejenis apa harus ada dupa ini itu, ndak. Itu sekedar ditaburkan ataupun dicium baunya sama orang yang di samping kiri kanan, pasti kenanya itu. Musuh kayak apapun sudah itu tidak bisa melembung perutnya, ndak muntah darah, ndak. Dia akan bertahan di dalam badan orang itu lama. Kalau nggak diobati, dokter, dukun, kiai ndak bisa ngobati itu, kecuali sokenya sendiri yang ngobati, gitu loh. Biasanya berapa hari itu baru terasa itu, Bu? Ya kalau orangnya udah kena itu 2-3 hari sudah terasa itu. Pertama-tama ya panas, dingin, kayak sakit-sakit biasa gitu loh. Nanti kalau sudah sakit-sakit biasa dibawa ke rumah sakit ya katanya ya panas dingin. Nah padahal itu kena soke. Tapi nanti kalau udah 1 minggu 10 hari, nah, badannya itu mengering, akhirnya lumpuh tulang-tulangnya, sampai tidak bisa jalan, kayak orang kena sakit apa itu, sakit stroke itu namanya, stroke apa itu. Nah seperti itu reaksinya. Nanti semakin lama tidak diobati, akhirnya ya itu udah tidak ada usia umur, mati jariin. Mati jari itu artinya mati gitu, Mas Odeng. Itu. Panjenengan itu sudah lama melajari ilmu jenis kayak gitu, Pak Guru? Saya itu belajar seperti itu mulai tahun 2000, bukan 2000. Itu kalau nggak salah itu kurang lebih 97 dulu itu. Tahun 97 sampai sekarang ini. Ya kalau ada orang yang
sok-sok mau nyalah, kata orang Jawa kan nyalah itu ya, nyalah itu apa? Iya, nggak suka sama kita. Ya itu, ya kita lihat aja, itu kita ndak punya ilmu-ilmu santet kayak di Jawa sana, bukan. Di sini di alam Lombok, di Pulau Lombok ini ya pakai alam, tapi soke sama lomak namanya itu juga, namanya ada lomak bereng, lomak api itu. Itu pasti kena apa ada sesuatu yang panjenengan hantam terus nggak kena itu? Maksudnya Saya rasa meleset itu. kalau meleset itu jarang itu. Kalau meleset itu jarang, pasti kena ya. Apalagi dengan lomak bereng itu, lomak api namanya itu. Kalau loma api itu kan Badannya panas nanti, badannya panas sama, cuma ya itu berakhir dengan mate, mati gitu. tapi nggak melempuh ya badannya, panas itu. Dia akan mengering, kayak dia makannya makan tulang, gerogoti tulang, akhirnya selama lama kelamaan tubuhnya itu meletus mengeluarkan nanah seperti itu ya. Dipikir kalau penyakit lain ya dipikir penyakit apa gitu sama dokter gitu. Kalau bahasa sini sih ya kena lomak atau soke, itu soke api, itu soke api, lomak bereng, lomak api, karena badannya panas. Tapi apa bisa itu kerjanya dilepas Pulau Lombok? Apa di Pulau Jawa, apa Jawa Tengah, apa di mana? Apa harus di Lombok aja itu kerja baru dia reaksi apa gitu, Guru? Dimanapun itu kalau dibawa sokenya pasti kena. Pokoknya di mana tempatnya, di mana orangnya, ya itu. Caranya gimana caranya? Apa kalau di Jawa itu kan dikirim pakai gaib lah, kayak teluh itu kan media telur tapi dikirim kayak ada sinar itu. Tapi kalau soke kayak loma ini gimana? Apa dikirim lewat bangsa jin, apa gaib, apa orangnya harus datang gitu? Kalau kita saat melepaskan itu loma atau soke, bisa datang langsung saya ke tempat yang bersangkutan, atau udah tahu rumahnya aja sudah, itu aja, itu rumahnya, itu orangnya, sudah selesai. Nah, kalau bisa juga melalui fotonya juga bisa, melalui fotonya juga bisa, tapi kalau pakai foto itu butuh waktu. Tapi kalau yang cepat itu ya itu datang, tunjukkan dari jauh aja rumahnya mana, itu orangnya sudah. Biarpun nggak tahu namanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak perlu nama kita. Nggak perlu nama. Itu apa ada yang ditanamkan, apa gimana itu maksudnya itu? Nggak usah ditanam-tanam, sudah. Langsung dibawa angin itu. Langsung dibawa angin. Tadi diresap lewat pori-pori manusia ya? Iya, betul. Terus itu kalau ini ibarat satu keluarga, kalau Jawa ini namanya santet cegapur. Biasanya satu keluarga itu kena semua. Itu kalau soke apa namanya tadi? Soke ya. Itu apa bisa mengenai semuanya satu keluarga, apa cuma satu orang gitu targetnya? Tergantung nanti permintaan orangnya. Mau satu orang, mau semua. Kalau satu orang, di dalam rumahnya banyak orang, mau ngenai satu orang ya cukup namanya yang mau dikena itu aja. Kalau mau dihabiskan satu rumah ya satu rumah, enggak apa-apa tanpa nama itu. Kalau satu rumah dihabiskan ya tanpa nama. Kalau satu orang yang dihabiskan, terus di rumah itu banyak nama, banyak orang, ya namanya orang tersebut, biar enggak kena semua gitu. Setelah masang di situ ya, maksudnya apa dilempari apa gimana lah benda situ,
Itu berapa hari kita nunggu Guru Lawang? Nunggu reaksinya, maksudnya nunggu kalau dia sudah kena, membuktikan beliau ini benar-benar kena apa enggaknya. Paling cepat 2-3 hari, paling lama 1 minggu. Itu sudah terasa ya? Sudah terasa, sudah terasa. Itu awal terasanya dia gimana yang kena itu? Kayak orang panas dingin itu, gerges, mumet, bahasa Jawa mumet ya, mumet pusing itu ya, mumet ya. Iya. Ya, kalau di sini bahasa Lombok mumet itu peneng otak gitu. Sudah berapa kali apa berapa puluh kali panjenengan itu melakukan kayak gitu, Guru Lawang? Kalau berapa kali itu ya lupa saya sudah. Banyak lah, ada lah. Kalau dihitung ya enggak tahu, lupa. Tapi selama perjalanan ini ada nggak yang meleset? Saya tegaskan lagi, mohon maaf sebelumnya, Guru Lawang. Saya itu jauh-jauh dari Banyuwangi ingin mengorek apa informasi. Kok ngomong meleset apa sampean mau coba juga, Mas Odeng? Ya mohon maaf, saya Mau enggak. coba ayo, enggak apa-apa, Banyuwangi sama sini, Lombok, enggak apa-apa. Bilang meleset, saya udah bilang. Enggak akan meleset, pasti kena. Apa sih? Gimana sampean ini? Ya sebelumnya mohon maaf Guru Lawang, mungkin tatur ucapan saya kurang sopan. Saya ingin memastikan aja. Enggak apa-apa, terus mau tanya apa lagi? Soke itu apa pohon apa gimana? Tadi kan panjenengan bilang soke itu adalah bukan sihir apa bukan gaib apa alam. Itu prosesnya saya ingin tahu cara proses pembuatannya. Itu kalau soge itu dari kayu, namanya kayu soge. Yang kering, yang sudah bertuah, udah tua gitu. Nanti kalau sudah kering kita ke parut itu, bahasa Lombok itu diparut sampai banyak jadi serbuk, kita kelola lagi. Itu ada campur-campurannya soge itu, bukan hanya sogenya aja. Habis itu kita keringkan setelah diparut, nanti kan dia menjadi serbuk itu. Nah, dengan mantra-mantra bahasa dan adat-adat Lombok sini, itu soge, itu jenis kayu, itu namanya kayu soge. Soke dengan apa yang tadi dibilang Guru Lawang, apa yang satu lagi? Lomak bereng, Lomak api. bereng itu beda ya? Beda. Kalau lomak borang itu gimana? Itu dari bubus, namanya bubus, bahasa sini itu bubus lomak. Makanya setiap orang tua daerah sini kalau ada masanya, ada bulannya, kita bubus lomak biar enggak kena lomak orang-orang kiriman itu lomak itu. Orang yang udah bubus itu namanya kayak orang boreh itu, di mukanya dipakai bedak. Itu airnya lomak itu berupa kayak dari tepung, kayak tepung itu tapi hitam. Itu dihancurkan di air. Nah, kita pakai bedak, pakai diusap di badan. Kalau kita dekat sama orang tercium bau lomak itu, maka dia akan kena serapan energi. Baunya itu dia akan sakit langsung itu. Kalau lomak api, tadi kan bilang lomak api ya? Iya, lomak api, lomak bereng itu sama. Sama ya? Sama. Itu kerjanya gimana? Kerjanya juga sakitnya sama? Sakitnya itu dia akan panas, badannya pusing, panas pertama-tama. Setelah panas pusing, tidak berdaya, bawa ke dokter, katanya sakit biasa, demam. Tapi itu enggak. Nah, setelah lama-lama dia akan badannya membengkak. Setelah membengkak jangka panjang, akhirnya yaitu sakitnya berkepanjangan sampai selamanya, sampai dia meninggal itu loh. Bedanya bau aromanya aja itu sudah kena itu, apalagi dari angin itu bisa dikirim lewat angin juga itu lomak itu. Jarak jauh juga bisa itu? Bisa, kalau lomak itu bisa. Biarpun antar pulau? Bisa. Kalau sokenya nggak bisa ya?
kalau antar pulau gitu? Bisa juga, bisa. Jadi saya harus datang. Oh, pertama kali harus datang dulu. Iya, desa tersebut mana rumahnya, tunjukkan aja dari jauh. Itu rumahnya, itu orangnya. Sudah, itu aja. Kalau nggak ada orangnya, rumahnya aja sudah tunjukkan tanpa orangnya. Penting tahu rumahnya. Nggak perlu masuk ke rumahnya, nggak perlu. Nggak usah. Berarti soke dengan loma ini hampir sama ya data kerjanya ya, cuma beda bentuk apa beda jenis ya? Iya, kalau soke ini itu dari kayu soke. Kalau loma itu dari bubus loma namanya. Itu memang pegangannya orang-orang Sasak di sini, itu bubus loma itu. Makanya kalau setiap bulan apa gitu ada kata orang sini, ndek melalu bubus jok balin papuk metu. Lawan prambubus semlaun kebangruan monin dengan toak lain mote. Iya unin. Nah, masuk Pak Odeng, Mas Odeng nggak ngerti bahasa Sasak ya? Iya, saya baru ini masuk ke daerah 2 kali ini ya masuk daerah Lombok Timur. Itu bisa sembuh nggak kalau seandainya ada yang menyembuhkan itu, seandainya carilah paranormal apa sesepuh apa kiai, itu bisa nggak disembuhkan secara medis apa non medis? Saya udah bilang nggak ada yang bisa menyembuhkan selain lomaknya sendiri yang menyembuhkan. Soke juga gitu. Soke yang berbuat, soke yang harus mengobat. Lomak yang berbuat, lomak pun yang harus berobat. Harus dipakai bubus itu. Gitu. Makanya jarang orang berobat sekali kena udah. Tapi kalau tahu anunya, obatnya, ya cari di sini orang-orang itu. Pokoknya soke siapapun yang punya bisa diobati. Yang penting itu soke asli. Sama dengan bubus loma itu. Siapapun yang mengobati, yang penting obatnya itu bubus loma, sembuh itu. Kalau diobat dokter, dukun, kiai, waduh, ndak pernah ada itu, ndak pernah tahu saya, ndak bisa, itu ndak bisa. Berarti harus seandainya orang kena itu berobatnya harus ke panjenengan lagi ya? Iya. Apa yang sesama dengan kayak panjenengan Ya yang itu ilmu ya? harus sama. Yang ngobati itu harus punya soke atau loma, baru bisa sembuh. Kalau dia pakai ritual sesajen, ndak akan bisa sembuh. Saya pengen tahu orang, biarpun orangnya sakti kayak apa, kecuali atas izin yang di atas itu, izin yang kuasa Allah, nenek, bahasa sini tuh nenek Tuhan. Jadi begini, Mas Odeng, kalau soke itu ya reaksinya, kalau udah lama di tempat tidur, semakin lama dia semakin bekerja di organ tubuhnya yang kena soke. Dia nanti akan membengkak kayak orang budun itu. Budun. Busung ya apa? Akhirnya keluar nanah di seluruh tubuhnya. Itu. Akhirnya sampai dia meninggal. Itu kalau soke. Pokoknya antara dua itu bisa. Kalau di sini, kalau santet-santet dari apa itu kayak di Jawa itu ada juga, di sini juga ada banyak. Tapi umumnya di sini mayoritas Sasak itu ya itu soke sama loma, itu loma bereng namanya. Oh iya, dulu saya pernah kedatangan tamu orang Jawa itu dulu. Katanya Jawa Timur, nggak tahu timurnya mana. Datang ke sini ada yang bawa. Itu yang bawa namanya Tua Sulaiman. Tua itu artinya paman, Tua Sulaiman. Dekat dari sini, rapat Levante, Dalin. Tua Sulaiman
Arah temu ini leman Jawa. Nina mama itu artinya laki perempuan. Oke itu. Katanya orang mana Jawa Timur. Terus keperluan apa ke sini, saya gituin. Ya dia cerita dia punya orang di Jawa, terus dia puter-puter Jawa Timur juga, terus dia cerita itu punya orang teman, terus cerita masalah di Lombok sini, cerita akhirnya dia merantau ke Lombok ini cari orang tua, katanya orang pinter, nggak tahu pinter apa, pinter nyantet, intinya seperti itulah. Loh, saya bilang di Jawa kan banyak, saya gituin. Berapa kali di Jawa banyak yang pada bisa-bisa, ternyata hanya cerita, nggak bisa kena. Ya akhirnya dia tanya ke saya nggak punya santet, saya gitu kan, saya hanya punya soke gitu, saya waktu itu saya punya soke sama loma, kalau mau udah apa-apa, saya gituin, saya coba. Nah, terus tapi saya tanya, yang mau disoke di loma itu siapa, saya gitu kan, katanya rekan kerjanya mungkin, nggak tahu pokoknya. Dia bilang rekan kerjanya. Akhirnya tidak lama kemudian cerita di keluh kesannya gini. Ya, terus tanya berapa biayanya, katanya. Ya, kalau masalah ngilangin nyawa orang, bikin sakit, bikin jadi penunggunya tempat tidur, nggak ternilai. Ya, gitu saya. Nggak ternilai. Kalau sampean mau, ayo saya ikut. Tunjukkan rumahnya aja. Saya Jawa sudah pernah ke sana, Mas Odeng. Saya pernah ke Jawa Timur itu. Lagi Jawa Timur. Pernah ke Banyuwangi juga? Banyuwangi, wah Banyuwangi pernah saya itu. Sudah itu ke Banyuwangi, ke Pasuruan, nah, ke Jember. Nah, itu pernah saya. Jawa Timur pokoknya, Malang itu. Pernah diundang-undang itu dibawa orang. Gitu. Tapi ya setiap diundang apa yang jadi target itu ya tidak pernah meleset, pasti kenanya, ya seperti itu. Sampean nyuting saya kayak gini, jangan di siarkan ke orang-orang kalau saya bisa, jangan, diam-diam aja gitu Mas Odeng. Dan soalnya ada ndak enak. Soalnya ini namanya ilmu gini ini udah sangat sangat tertutup kalau di sini. Itu bahaya. Mohon maaf Guru Lawang, itu seandainya biasanya Guru Lawang ini sampai dikasih berapa, harga berapa sampai menghilangkan nyawa manusia, sampai bikin orang sakit gitu? Enggak mesti itu, tidak ternilai kan, saya bilang kayak gitu, tidak ternilai. Enggak ada harganya, cuma kan harus berapa gitu. Umpama udah cocok dari kesepakatan jalan, kalau nggak cocok enggak gitu. Makanya sampean jangan banyak tanya-tanya lah. Apa sampean sendiri mau coba? Nggak apa-apa, tak coba, nggak bisa pulang sampean ke Jawa nanti. Itu dari tadi tanya bolak-balik terus sampean ini gimana? Ya mohon maaf, saya jauh-jauh dari Banyuwangi ke sini tuh bukan mencari musuh Guru Lawang. Iya, ndak cari musuh, tapi caranya sampean tanya itu aja. Saya bilang udah ndak akan lolos karena kena soke sama loma. Nah, ini daerah Lombok nih, dedek lo ongkat muni. Bersiling ke bareh payu isi mah. Saya cuma ingin mengorek sesuatu ilmu-ilmu dari daerah Lombok sini gitu loh Guru Lawang. Bukan saya ini banyak tanya. Kalau saya nggak tanya terus saya ngerti dari mana?
Makanya saya Iya, soal. boleh tanya, tapi tanya yang anu-anu aja lah, jangan sampai detil-detil gitu. Gitu aja sudah. Jadi itu penjelasan saya, Mas Udeng. Dengan banyak tanya ini itu ini, pusing saya dengar dari tadi itu. Ya sebelumnya tadi kan saya udah bilang, saya ucapkan sebelumnya saya minta maaf. Nanti kalau saya itu tanya-tanya sesuatu yang belum saya mengerti, gitu loh Guru Lawang. Iya, dari tadi saya jelaskan sama sampean, enggak dengar-dengar maunya apa sih ya? Cut, Hah? cut, 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 cut.